Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis. Puja dan bersyukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada malam hari ini, malam keberapa? Malam yang keempat ya. Malam yang keempat kita melaksanakan salat tarawih. Dan semoga tarawih kita, salat kita, tilawah kita, selawat kita, salat kita, semuanya lainnya dari hari pertama kita melaksanakan sampai dengan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa tatarru'ana wa sadaqana wa tilawatana rabbana wa taqabbal du'a. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada usaha dan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita diberikan oleh Allah satu anugerah luar biasa. Panjang umur, panjang usia, masih diberikan detak jantung, desiran darah mengalir dalam tubuh kita, diberikan kehidupan sehingga kita bisa masuk dalam bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan satu di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, dan penamaannya seiring dengan diciptakannya alam semesta. Bulan keberapa Pak Ramadan ini? Ada yang tahu? Bulan ke? Coba kita ngomong. Inna iddata syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya ya, hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Kita mulai dari Muharram, bareng-bareng yuk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti Ramadan bulan ke-9. Betul, ya. Jadi memang hitungan bulan-bulan Hijriah ini di kita itu sangat tidak lazim ya, sehingga kita memang jarang tahu ya, karena gajian kita juga menggunakan penanggalan syamsiah, tidak menggunakan penanggalan komariah. Apa ya? Saya pengetahuan saja. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari rangkaian bulan-bulan penanggalan Hijriah ya, yang 12 bulan itu. Penamaannya seiring dengan ciptakannya alam semesta. Yauma khalaqas samawati wal ardh, begitu di kitabinah sebelumnya. Ketetapan Allah menetapkan nama Ramadan ya, serangkai dengan 12 bulan yang lainnya adalah bersamaan dengan ciptakannya alam semesta, diwakili oleh dua makhluknya, samawat wal ardh, langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah pisahkan ada 4 bulan haram. Ya, haram ini dalam istilah ilmu nahwu atau balaghah itu termasuk dalam kata yang mustarak. Mustarak itu adalah satu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Ya, salah satunya adalah kata haram ini. Haram yang pertama bimakna perkataan, perbuatan, minuman, makanan yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena kalau melakukan, kalau mengonsumsi itu, maka itu menjadi dosa. Itu namanya haram yang pertama. Haram yang kedua, bimakna sebaliknya malah
Bimaknanya adalah al-kiram atau al-karim, yaitu apa? Mulia. Ya. 4 bulan dipisahkan oleh Allah SWT. 3 bulan beriringan, 1 bulan terpisah. Dimulai dari bulan Hafid, kalau orang sini bilang, karena dia kejepit di antara bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Ya, Dzulhijjah, maaf ya. Yaitu bulan Dzulqa'dah atau Hafid itu. Kemudian bulan Dzulhijjah atau bulan besar, kemudian bulan Muharram, dan yang terakhir terpisah nih, bulan Rajab, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Apa perbedaannya antara Arba'atul Hurum dengan bulan suci Ramadan? Kenapa Ramadan tidak termasuk dalam 4 bulan itu? Karena memang nilainya yang berbeda, levelnya berbeda. Rahimakumullah. Dalam ayat yang tadi saya bacakan terkait dengan penciptaan alam semesta itu, dan seiring dengan penamaan bulan, ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam 4 bulan haram ini Allah melarang berbuat kezaliman di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kita berbuat kebaikan di bulan itu, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi ketika kita berbuat maksiat, Allah lipat gandakan bulan dosanya. Pahala kebaikan berlipat, dosa maksiat juga berlipat. Berbeda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pahala jor-joran oleh Allah, jor-joran, tetapi tidak dengan dosa. Itu bedanya. Fadilah Ramadan lebih dari semua hitungan. Ini luar biasa sekali ya Ramadan ini. Maka dari itu, ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, satu sikap seorang mukmin adalah rasa bahagia, rasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dikarenakan fadilah atau keutamaan dan juga rahmatnya, yaitu Ramadan ini, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, berbahagia. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena yang namanya Ramadan ini, yang namanya keutamaan Ramadan, dan itu bagian dari rahmatnya, adalah lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita sudah kumpulkan selama ini. Makanya tidak salah ya, dan sangat-sangat wajar ketika ada satu nas yang berbisi seperti ini. Meskipun ini nasnya ulama ada yang menghukumi ini adalah bagian dari hadis yang dhaif ya, ada juga yang mengatakan itu adalah maudhu atau palsu. Tetapi untuk sebuah tafdil amal tidak menjadi masalah. Bunyinya seperti ini: man fariha min dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa orang yang bergembira, barang siapa orang yang berbahagia min dukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Orang yang gembira saja, berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan itu jasadnya dari api neraka. Kalau ada orang diharamkan dari api neraka, dipastikan dia masuk mana Pak? Masuk surga. Karena di sana cuma ada 2 tempat, kalau tidak surga ya neraka. Dan sangat wajar ketika seseorang kemudian berbahagia dengan datang Ramadan, kemudian Allah haramkan dari api neraka. Kenapa? Orang yang berbahagia dengan satu momen tertentu, satu event, ya, dia akan melakukan momen itu, ya, melakukan event itu dengan segenap hatinya, dengan rasa penuh sukacita. Orang hobi, ya, apa saja, ketika dia melakukan itu karena hobi, maka dia akan senang melakukannya. Orang yang seneng gapleh, ya, seneng gapleh nih, bapak-bapak yang suka ronda ya malam, main gapleh nih, ya, dia jadi RT-nya. Jadi RT itu ternyata yang kalah Pak ya, betul nggak? Yang kalah itu jadi RT. Ada yang pakai bedak, dibedakin, ya, dicoreng-coreng gitu ya wajahnya, pakai lipstik.
Ada yang jepitan baju tempel di sini sampai ke penuh sewajah. Dimulai dari RT naik jadi RW, di RW jadi lurah dan seterusnya. Tetapi dia senang aja. Kenapa? Karena dia memang hobi gitu. Dia tidak merasa sakit, tidak merasa kemudian menjadi marah gitu ya. Karena dia memang senang dengan hal itu. Dia hobi dengan namanya gapleh itu. Besoknya gitu deh, jadi RT deh. Besoknya gitu deh, gitu. Karena memang senang dia lakukan. Seseorang yang senang usap, senang mancing, seharian ngejentul ya di pinggir balong. Dimulai pada subuh sampai ke pada isya. Ya, sampai ke disusulan ku istrina, ku anakna. Beda atau balik-balik. Kenapa? Karena dia memang senang gitu. Besoknya kan itu deh, gitu. Padahal mulainya nggak ada apa-apa. Dapat nilai segede kio bisa kali, tapi itu masalah. Kenapa? Karena senang gitu. Orang senang dilakukan. Saya punya teman, dia beli motor Vespa tahun 67, rongsokan 50 juta. Saya nggak ngerti itu. Saya bilang kamu mendingan beli NMAX saya gitu kan ya. Masih ada kembalian kene karena beli Vespa, tapi karena hobi dia aja. Orang hobi 50 juta Pak dia beli. Ya. Kemudian ketika saya tanya, ini mau dijual berapa? Kalau nanti bisa ada nawar. Nanti kalau ada yang mau tukar dengan Innova Reborn, saya kasih. Kalau enggak katanya gitu. Terus jadi sesama logika saya itu nggak masuk gitu loh. Tapi bagi dia, karena memang hobi, senang dilakukan juga. Sama halnya rahimahullah. Ketika seseorang itu bahagia, sukacita dengan datang Ramadan, apa saja yang Allah perintahkan sebagai bagian dari ya syariat ibadah di bulan Ramadan, dia akan lakukan dengan sukacita pula. Ada puasa bulan Ramadan, ya, menahan makan, menahan minum seharian, ya, kelaparan, kehausan, it's okay, nggak ada masalah. Ada sholat tarawih setiap malam, ya, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 35, ada yang 42, bahkan di Masjid Ampel sana, di Stadion Ampel, ada yang 105. Pernah cobain Pak 105? Bayang ya, pegel nggak? Tapi kenapa? Karena sukacita, pergi juga dia ke masjid, meskipun hujan, tetap pergi ke masjid. Kenapa? Karena bahagia dengan adanya Ramadan. Mengeluarkan uang untuk sedekah di bulan Ramadan, bahagia karena masalah. Membaca Al-Quran, menghatamkan satu mushaf selama bulan Ramadan, karena bahagia sukacita dilakukan pula. Itulah rahmatullah. Makanya wajar Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kenapa? Karena dia bahagia melakukan hal itu. Begitu rahmatullah. Mudah-mudahan ya sikap itu kita jaga, kita pelihara agar kebahagiaan itu tetap ada dalam hati kita, dalam keluarga kita, sampai dengan akhir nanti sebagaimana janji Allah, orang-orang yang saum berhasil ya dalam bulan ini menjadi la'allakum tattaqun, satu harap, satu teroji harapan dari Allah Taala. Orang-orang yang seperti ini pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai satu bakal tertinggi seorang manusia. Inna akramakum indallahi at-taqun. Itu saja bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata kurang-kurang. Alhamdulillah wa la taqulanna minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.